Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi nama aku Misyar Firdaus Nuzula. Di video kali ini aku mau sharing matematika mengenai persamaan linear satu variabel ya. Ada juga nanti persamaan linear dua variabel sama persamaan kuadrat. Kita bahasin dasar-dasarnya aja ya untuk video kali ini. Oke, jadi di sini itu aku mau upload dulu. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu kalau misalnya ini video awal-awalnya kita bakal bahas tentang pindah ruas ya. Oke, jadi pertama itu pindah ruas itu gini guys. Misalnya aku punya x min 6 sama dengan 3 misalnya. Nah, otomatis kan ini maksudnya gini, kita nyari nilai x-nya, x ini nggak diketahui kan, ada nilainya tapi. Nah, jadi x ketika dikurangin 6 itu sama dengan 3. Kalau kita logika, ya nggak pakai rumus, nggak pakai aturan matematika itu kan berarti 9 ya, 9 karena 9 dikurang 6 sama dengan 3. Tapi kalau kita mau pakai pindah ruas ya, ini sebenarnya konsepnya bukan pindah ruas tapi nggak apa-apa untuk sementara ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini bisa kita pindahin ini kan minus nih, kita buat x sama dengan ya, kita buat x sama dengan tujuan kita. Kenapa? Karena kita pengen nyari nilai x kan harus x sama dengan ya, cari nilai x jadi x sama dengan, kita buat x sama dengan kayak gini. Nah, berarti min 6 nya kita pindah ke sini. Nah, min 6 kalau pindah ini ada minus ya, minusnya itu pindah min 6 itu pindah ruas akan menjadi plus ya. Berarti jadi x sama dengan 3 ditambah 6, jadi 6 nya jadi plus. Jadinya x sama dengan 9 ya. Nah, itu dia x sama dengan 9 nilainya. Jadi benar ya, secara logika juga benar. Nah, oke, kita langsung aja ke contoh soal ya, dari yang mulai mudah-mudah dulu ya. Dari yang mudah-mudah dulu, wait. Jadi contoh soalnya ada ya. Oke, ini contoh soalnya guys ya. Nah, oke, nomor 19 ini ya. Himpunan HP itu himpunan penyelesaian ya. Maksudnya dari persamaan ini minima x tambah minima c, minima c tambah 7 sama dengan 22 min 2c adalah oke. Maksudnya kita disuruh nyari nilai c-nya, himpunan penyelesaian dari nilai c-nya itu berapa. Nah, itu berarti aku tulis dulu ya, 5 min 5c tambah 7 sama dengan 22 min 2c. Nah, kalau kayak gini kita kan pengen buat c sama dengan ya. Nah, apakah yang pindah itu, nah ini pindahnya gimana? Nah, pindahnya ini sebenarnya kita buat c sama dengan. Jadi kita kumpulin nih yang ada c itu di bagian kiri atau bagian kanan, yang nggak ada c yang angka biasa itu di bagian kiri atau kanan juga ya. Jadi misalnya aku mau tempatin yang ada c itu di sebelah kiri ya. Jadi berarti ini min 2c-nya pindah ke sini ya. Berarti min 5c min 2c itu ya. Ini jadi plus ya. Jadi apa? Jadi plus 2c gitu ya. Nah, ini 7-nya ini kita pindah ke sebelah kanan ya. Karena kita kan pengen yang nggak ada c-nya di sebelah kanan, berarti kan kalau yang kiri ada c, yang kanan nggak ada c. Berarti ini plus 7-nya ini pindah ke sebelah kanan jadi 22, jadinya plus 7 jadi min 7. Nah, berarti ini min 5c tambah 2c itu berapa? Min 3c ya. 22 dikurang 7 berapa teman-teman? 22 dikurang 7. Oke, 15 ya. Nah, jadi jawaban C-nya berapa? Nah, ini, oh ya tadi aku mau ngasih tahu ya. Ini sebenarnya min 3 kali C nih. Ini min 3 kali C. Kalau misalnya min 2C, ya itu min 2 kali C gini nempel. Jadi itu ada perkalian di situ. Jadi kalau ini perkalian, terus kita pengen pindah ruasnya ke sini, ke kanan. Itu jadi pembagian, teman-teman, ya. Jadi C sama dengan 15 dibagi min 3. Nah, kalau ada yang tanya, kok minusnya tetap ikut, bukannya minus pindah ke ruas jadi pindah ruas ke kanan jadi plus? Enggak. Itu cuma berlaku kayak gini doang tadi nih. Kalau di bawah kalau pindah ruas plus minus yang kayak tadi nih, si 2C ini pindah ruas ke sini jadi min 2C, min 2C pindah ke ruas ke sini jadi plus 2C. Nah, itu berlakunya seperti itu. Tapi kalau dia nempel ke C sini, terus kita pengen pindahin ruas, ya ini karena perkalian pindah jadi pembagian, itu nggak ngaruh, teman-teman. Jadi plus minusnya nggak ngaruh ya. Jadi yang ngaruh itu untuk operasi plus minus yang pindah ruasnya. Kalau ini kan perkalian ya, jadi kita fokusnya perkalian nih. Min 3C pindah ke ruas kanan jadi bagi. Jadi jawaban itu adalah 15 bagi min 3 ya, minimal ya. Oke, itu soal pertama. Nah, soal kedua kita bakal bahas. Di sini ada sebentar. Ya. Di sini ada soal kedua, himpunan penyelesaian dari 2x min 3 sama dengan 4x min 7. Oke. Nomor 20 berarti 2x min 3, terus dulu sini. 2x min 3 sama dengan 4x min 7 ya. Nah, kita pengen nyari x. Coba kita kumpulin yang ada x di sebelah kiri, yang nggak ada x di sebelah kanan. Ya, atau sebalikan juga boleh teman-teman, sama.
Ya, tapi aku ke kuas kiri aja yang ada X biar ini kan masih awal-awal. Jadi ini di 2X. Nah, min 4X-nya pindah ke sebelah kiri, kita taruh ke sebelah kiri ya. Jadi minus ya, pindah ke kuas kiri jadi minus 4X. Nah, min 3-nya yang nggak ada X itu pindah ke sebelah kanan, jadi plus 3. Ya, jadi plus. Minus jadi plus. Plus jadi minus kalau pindah kuas. Nah, itu sama kayak tadi, pembagian perkalian itu. Ya, perkalian pindah jadi pembagian, pembagian pindah jadi perkalian. Gitu, teman-teman. Nah, jadi ini min 7, ya, yang dari sini nih. Nah, itu min 3-nya pindah ke kuas kanan jadi plus 3. Berarti ini 2X kurang 4X itu min 2X ya. Jadi, kalau udah angka variabel udah sama, tinggal operasin depannya aja ya, teman-teman. 2 dikurang 4 atau min 2. Terus tinggal ditambahin X. Sama dengan min 7 tambah 3 berapa teman-teman? Min 4 ya. Oke. Min 2X. Nah, min 2X sama dengan min 4. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan. Nah, ini kan min 2 ya. Min 2X. Min 2 kali X ini kan ya. Perkalian. Berarti min 2-nya pindah. Kita pengen buat X sama dengan. Pindah ke ruas kanan. Jadi dibagi. Ya, kan itu perkalian. Kita bukan plus. Minusnya nggak usah dipikirin. Berarti min 4 dibagi min 2 tetap ada ya. Minnya masih ada tetap. Berarti X-nya itu sama dengan min 4. Nah, ini minusnya bisa saling dicoret ya. 4 bagi 2 berarti 2. Berarti jawabannya itu 2, teman-teman. Nah, itu aljabar. Sama linear satu variabel itu dasar yang paling dasar ya. Oke, kita lanjut ke soal yang lain ya. Wait. Aku buat ininya dulu. Aku upload dulu image-nya. Kita cari soal lagi. Ini bukan ya. Oh. Nah, ini boleh juga nih teman-teman. Nah, ini soal dasar tapi nggak apa. Ntar teman-teman bisa jadiin selebihnya ya. Aku bahas satu soal lagi nih yang kayak gini. Kita ada tipe-tipe lainnya lagi. Nah, ini aku bahas soal yang nomor 15 aja ya. Nah, oke, nomor 15. Jadi nomor 15 ini 2X tambah 6 sama dengan 12 ya. Nah, berarti ini, nah kita mau apa nih? Ini kan 2 kali X, ini tambah 6. Kita mau apa? Min 6 plus 6-nya 2 yang pindah atau 2-nya pindah jadi bagi. Nah, sebenarnya teman-teman ini nggak bisa 2 langsung pindah jadi bagi kayak gini. Jadi baru plus 6-nya pindah, nggak bisa. Itu jadi kesalahan. Jadi kita harus plusnya dulu. Nah, tapi nanti ada perbedaan. Kalau teman-teman bisa gini ya. Kalau 2-nya mau pindah kayak gini, ini bisa nih. Nanti aku kayak gini misalnya. 2 kali X tambah 6 sama dengan 12. Nah, ini dalam kurung. Nah, kalau dalam kurung dia udah plusnya itu dalam kurung, jadi nggak usah dipikirin. Jadi 2-nya lebih mendahului duluan teman-teman ya. 2-nya pindah ke sini jadi bagi. Itu baru boleh. Kalau kayak gini, ini kan beda nih, nggak ada 2X tambah 6 ya. 2X tambah 6. Berarti kan kita bisa tulis 2X, 6-nya pindah duluan, jadi minus 6 pindah ke ruas kanan. Sama dengan 12 dikurang 6. Maka X-nya sama dengan 2X masih ya. Sama dengan 12 kurang 6 itu 6 ya. Nah, ini baru pindah ruas nih, yang 2-nya baru terakhir. Ya, jadi X sama dengan 2-nya pindah, tadinya perkalian ini jadi pembagian pindah ke bawah, jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi dapatnya X itu 3, teman-teman. Nah, itu dia ya. Oh ya, sama tadi kalau kita mau, oh ya, nggak usah ya. Ini kita masih dasar nggak apa. Maaf. Oke, jadi aku mau bahas ke contoh soal lainnya lagi ya. Ini aku hapus dulu ya. Nah, ini kita ke bahas soal lagi, tapi agak ini beda ya bentukannya. Kita bisa olah tapi ya. Sebentar, teman-teman. Oh, maaf. Sebentar, saya cek dulu, teman-teman. Oh, bukan yang ini ya. Maaf. Ini berarti yang mana ya? Apa yang ini? Nah, ini teman-teman ya soalnya. Aku gedein, kita langsung bahas tiga-tiganya ya. Biar makin mantap ya, makin mantap ini coba. Nah, ini tadi ada nomor 24, aku bahas nomor 24 dulu. 3 kali ini kalau ada dalam kurung gini, nah disuruh ada titik itu perkalian teman-teman ya. Perkalian 3 kali 3x min 2 itu sama dengan 2 kali x plus 4. Nah, kok ada kayak gini teman-teman ya. Kan ini kan masih apa ya? Ya, masih ada dalam kurung. Teman-teman ini kali masuk aja dulu. Ini dikali masuk. Jadi kalau ada dalam kurung minus gini. Ini kali masuk, ini dikali masuk. Jadi kena dua-duanya karena ada plus minus. Ini kan plus minus. Ini yang ini juga nanti sama. 2 dikali X sama 2 dikali 4. Jadi gini. Ini berarti kali pelangi ya istilahnya kalau ada kayak gini ya. 3 dikali 3X itu 9X ya. 3 dikali min 2 ya. Itu min 6 ya. Sama dengan, nah ini 2-nya kali masuk juga. 2 dikali X, 2X ya. 2 dikali 4 plus 4 ya, plus 8 berarti. Nah,
Ya ini kita pengen buat X sama dengan. Nah ini pindah ruas saja nih ke kiri yang ada X ya. Yang ada X pindah ke kiri. Berarti ini pindah ke kiri dengan 2X ya. 9X min 2X ya. Jadi minus ya. Kan ini kan tadinya plus nih. Ini plus benar kalau ada itunya. Nah ini min 6 nya pindah ke ruas kanan. Jadi plus. Jadi tadinya min 6 jadi 8 ditambah 6 ya. Jadi tambah 9X kurang 2X itu 7X ya. 7X sama dengan 8 tambah 6 itu 14 ya. Maka X-nya itu sama dengan, nah ini dapat nih. Ini kan 7 kali X ya, 7X. Berarti kalau pindah ruas jadi dibagi, teman-teman. Perkalian jadi pembagian, kalau pembagian sebaliknya juga jadi perkalian gitu. 14 dibagi 7, teman-teman ya. Jadi jawabannya X sama dengan 14 bagi 7 yaitu 2 ya. Jadi nilai X yang memenuhi dari persamaan tadi ini, dari sini nih, itu adalah 2 X-nya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Ini nomor 25 ya. Nomor 25. Nih kita gedein dulu sebentar. Nomor 25 aku buat baru lagi ya dulu. Oke. Nah, nomor 25 ini sebentar. Oke. Nomor 25 kita lihat 2/3 dikali 15 minus 6X ya. Itu sama dengan min 1/2 min setengah dikali 4X min 10 ya. Nah ini ada pecahan teman-teman. Ini kan agak ribet ya. Oke. Min 4X agak ribet ya ini. Nah ini kalau teman-teman mau hilangin pecahan juga bisa teman-teman. Itu teman-teman bagi semua biar hilang 3 sama 2. Nah tapi karena 3 sama 2 itu beda angka. Ya ini kita kali 3 sama 2 itu kan ketemuan paling kecil ya. Maksudnya ini KPK-nya. KPK dari 3 dan 2 kan 6 ya. Paling kecil ya. 3 sama 2 ini sama 2 yang bawah ini. 3 sama 2 yang di bawah pecahan ini 6. Berarti kita kali 6 semua nih. Ya, maaf. Kedua ruas kali 6. Dikali 6 istilahnya ditarik garis kayak ini kali 6 biasanya gitu. Dikali 6 semua. Jadi ini 2/3 kali 6 kan berarti 3-nya kecoret ya. Jadi 2/3 kalau dikali 6 kan gini kan. 2/3 dikali 6 itu kan 3 sama 6 bagi jadi 2. 2 kali 2 4. Jadi 4 ya. 15 minus 6X. Nah itu sama dengan, nah min 1/2 kali 6 berarti 1/2 nih, min 1/2 dikali 6. 6 sama 2 itu kayak dibagi 2 berarti kan sama aja 3 ya, min 3 berarti ini jadi 3 6 bagi 2 3. Di min 3 kali 4X. Ya ini kali ya, dikali juga 4X min 10 ya. Nah ini kita bisa kali masuk kayak tadi teman-teman. Ini kali masuk sini dulu, ini kali masuk sini ya. Berarti 4 kali 15 itu 60 ya. 60, 4 kali min 6 itu min 24. Jadi min 24X. Itu sama dengan min 3-nya kali 4X jadi min 12X ya. 3 kali 4, 12. Ada minusnya tapi ini. Min 3 kali min 10. Nah, hati-hati teman-teman ya. Min 3 kali min 10. Min kali min itu plus ya. Jadi kalau min kali min itu plus. Plus kali plus, plus. Terus plus kali minus itu minus. Gitu. Jadi kayak tadi ini kan minus kali plus itu minus. Nah ini berarti min 3 kali min 10 jadi plus ya. Min ketemu min kali dikali ya itu. Bukan dibagi juga sama ya kayak tadi. Min 3 kali min 10 itu 30. Jadi plus 30. Nah ini kita mau naruh yang, oh ini maaf ini kurang X teman-teman ya. 12X ya. Maaf. Nah ini ya tuh kan 3 kali 4X 12X. Nah berarti ini kita pindah ruas yang nggak ada X-nya itu. Yang nggak ada X-nya di kiri kayak tadi bisa. Min 24X. Nah ini min 12X-nya pindah ke sini jadi plus ya. Plus 12X. Nah, sama dengan, nah 60-nya pindah ke sini ruas ya. Jadi minus 60, ini 30 tulis dulu ya. 30 dikurang 60 teman-teman. Nah, min 24 dikurang 12, ditambah 12 berapa? 12, min 12 ya, maaf. Min 12X. Ya, karena minnya lebih gede nih, min 24. Min 12X sama dengan 30 kurang 60, min 30 ya. Oke. Nah, dapat nih X-nya. Nih kita minusnya bisa kita coret gini ya. Atau nanti aja nih, gini aja. X sama dengan min 30 dibagi min 12 ya. Nah, ini kita bisa sederhanain minusnya dihilangin dulu ya. Minus sama minus bisa juga minus bagi minus itu jadi plus. Nah, berarti 30 bagi 12 kita sederhanain bagi berapa teman-teman? Ya, kita bagi 2 aja ya. Kita bagi 2 jadi 15 ya. 15/6. Oh, bagi 3 juga bisa ya, bagi 3. Ya, bagi 3 aja biar langsung cepet. Min 30 bagi 3 itu 10 ya. 12 bagi 3 berapa guys? 12 bagi 3 4. Oh bisa lagi dibagi. Bagi 6 harusnya langsung nih. Ini bagi 6 bisa. Ya bagi 6 aja. 30 bagi 6 itu 5. 12 bagi 6 itu 2 ya.
Jadi jawabannya itu 5/2 teman-teman. Ini 5/2 jawabannya. Ya, jawabannya ada di opsi yang D, 5/2. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, kita bahas lagi nomor 26 ya. Ini aku ganti lagi ya. Ini nomor 26. Nih, X yang memenuhi persamaan. Nah, ini kita tulis dulu persamaannya di sini. Oke, aku tulis dulu ya. 3 kali 2X plus per 3 itu disama dengan 4 dikali 3X min setengah ya. Oke. Nah, ini 3 kali 2X itu ya, ini kali masuk kali tadi, kali pelangi kayak gini ya istilahnya ya. 3 kali 2X itu 6X. Nah, 3 kali sepertiga nih, 3 kali sepertiga itu gini kan, 3 kali sepertiga atau 3/3 kan sama aja. Ya, ini 3 coret, 3/3. Ya, jadi 1 ya hilang, habis 1. Jadi tambah 1 ya, tambah 1. 3 kali sepertiga 1. Ya, 1. Itu sama dengan 4 dikali 3X itu 12X. 4 dikali min setengah itu min, ya 4 bagi 2 ya istilahnya kan. Ya, itu 2 ya, min 2 jadinya. Nah, ini 2 yang ada X kita ke kiriin ya, yang nggak ada ke kanan. Jadi 6X. Nah, 12X-nya pindah jadi minus, kan ini plus kan. Ini plus ya sebenarnya. Jadi min 6X min 12X itu sama dengan satunya pindah ruas ke sini jadi minus. Ini min 2 ya. Min 2 minus 1 berarti ini, sama yang ini minus 1. 6X dikurang 12X itu minus 6X. Nah, min 2 dikurang 1 itu min 3 ya. Nah, X-nya dapetin berapa X-nya? X-nya kalau didapetin berarti min 3. Min 6-nya pindah ya, ini kan kali ya. Pindah ruas jadi dibagi min 6 ya, atau ini coret aja minusnya, terus ini bisa dicariin 3/6 itu setengah jadinya. Jadi jawaban 1/2 atau setengah teman-teman. Ya, ini ada jawabannya yang D di opsi yang nomor 26, opsinya yang D. Oke, itu untuk persamaan linear satu variabel, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Nah, aku juga mau kasih nambahan kalau misalnya gini. 2/3 gini ya. 2X tambah 6 ya. Misalnya aku buat soal sendiri, bagi 3 itu sama dengan 7. Nah, ini gimana cara nyelesainnya? Nah, ini dia kan pembagiannya menguasai semuanya ya. Kayak tadi nih. Kalau tadi kan ini perkalian menguasai semuanya. Nah, ini kita pembagian menguasai semuanya nih, 3-nya dikuasai untuk 2X tambah 6, jadi dapat semuanya. Itu, nah aku kasih perbedaan nanti ya. Jadi ini 3-nya dulu yang pindah teman-teman, nggak bisa plus 6-nya pindah. Walaupun tadi aku bilang kan plus dulu yang pindah ya, tapi itu kan beda hal ya. Jadi aku kasih tahu. Jadi 3-nya pindah dulu teman-teman, ini pembagian 3 di bawah jadi perkalian teman-teman. Jadi 2X tambah 6 sama dengan 3 dikali 7 ya, dikali 7. 2X tambah 6 sama dengan 3 kali 7 21. 2X sama dengan 6-nya pindah ruas, jadi dikurang 21 kurang 6. Ya, ini aku buat-buat aja ya. Kalau nemunya nggak bagus ya emang ini. 21 kurang 6 itu 15 ya. 15. Nah, berarti X-nya dapat nih 15 bagi 2. Ini kan perkalian ya. 15 bagi 2. Nah, ada perbedaan juga kayak gini. Kalau aku misal kasih kayak gini, 2X per 3. Nah, ditambah 6 sama dengan 7. Nah, ini baru beda teman-teman. Karena pembagiannya 3 ini nggak dapetin semuanya. Nggak dapetin sampai 6 gini, nggak. Tapi dia cuman di bagian 2X doang. Berarti kalau gini gimana? Pindah ruas ini dulu teman-teman. 6 pindah ruas ke sini. Nah, atau mau pakai konsep dikali 3 semua biar pecahannya hilang, bisa gitu dulu. Ya, kita buktiin nih. Misalnya, ini aku hapus dulu ya berarti. Yang bagian soal ini nih ya. Yang bagian soal ini nih. Ya. Yang aku tandain nih kayak gini. Ini soal ini. Coba kita pakai dua cara dan hasilnya sama. 2X per 3 ya. 2X per 3 ditambah 6 sama dengan 7 ya. Kalau kita pindah ruas bisa nih, plusnya dulu pindah karena pembagiannya nggak mencakup semuanya yang ada di sini, maksud aku gitu. Jadi 2X per 3, 6-nya pindah jadi minus ya. 7 kurang 6 langsung aja ya 1. Nah, baru kayak gini nih. Nah, ini kita bisa 3-nya pembagian jadi pindah ke sini 3. 2X sama dengan 1 kali 3 ya, pindah ruas sini 1 kali 3 itu 3. X-nya dapat nih sama dengan 2-nya pindah ruas jadi dibagi. Jadi 3 bagi 2. Ya, jawabannya X-nya 3/2 ya. 3/2. Nah, coba kita kali semua dengan 3 nih kayak gini. Ya, 2X per 3 ditambah 6 sama dengan 7. Nah, kita pengen hilang nih pecahannya karena nggak enak mungkin menurut kita ya. Kita kali 3 semua, bisa kayak gini. Kali 3 dulu ya. Berarti ini kali 3 kan habisnya ini, biar hilang ya.
dikali 3 berarti 2x doang, tinggal yang ini 6-nya harus ikutan ya. 6 kali 3 18 ya berarti. Oh, maaf ini beda slide ya. Berarti ini 2x ini aku pindahnya jangan ke sini guys, bentar ya. Sebentar. Ini berarti jadi 2x. Bentar ya. Nah, ini jadinya 2x tambah 18 ya, dikali 3 6 juga, 7 kali 3 juga nih, yaitu 21 ya, 21 teman-teman. 21 berarti 2x sama dengan 18 nya pindah jadi minus 21 kurang 18 yaitu 3. Nah, x dapat di 32 juga kan, 2 nya pindah jadi pembagian, jadi 32. Nah, jawabannya sama kan teman-teman, ini jawabannya 32, ini 32 juga teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Nah, tapi kenapa nih pas udah kehapus ya. Tapi kalau misalnya kayak gini, ya. Kalau 2 kali x dalam kurung gini ya. Bentar. 2 dikali x tambah 5 misalnya. Itu dikali, misalnya kita kali nih. Jangan dulu bentar. 2x misalnya. Nah, ini kita misalnya pengen, ini jangan deh, 2/3 ya, 2/3 kali x tambah 5 sama dengan 2x. Nah, misalnya kita pengen kali 3 semua. Nah, tapi tadi kenapa pas aku kali 3 nih, kayak gini, kayak yang ini nih, soal yang ini, dikali 3 semua, tapi ini kenapa nggak dikali 3 dalam di yang ada dalam kurung? Nah, karena ini udah diterwakin teman-teman emang ini, karena ini perkalian. Jadi di dalam kurung ini, kalau ada perkalian, yang ikut itu cuma luar aja teman-teman, ya luarnya. Atau nanti ada pembahasan lagi sebenarnya, bukan pembahasan, maksudnya emang ada lagi luas ya aljabar. Jadi banyak-banyak latihan soal aja teman-teman. Nanti kalau ketemu soal yang lebih sulit bisa cari-cari searching ya. Nah, jadi kayak gitu. Ini kali 3, jadi 3-nya kenanya ini doang. Ini nggak kena 3 karena dia di dalam kurung ada perkalian itu. Ada miliknya si 2 kan kali punya miliknya x tambah 5. Oke, gitu ya teman-teman. Itu buat yang SPL sistem persamaan linear satu variabel, nggak biasa nyebutnya. PSLV ya. PLSV, persamaan linear satu variabel, PSLV berarti. PLSV, maaf, persamaan linear satu variabel. Nah, ini kita ke persamaan linear dua variabel ya teman-teman. Jadi langsung aja nih ke dua variabel. Sebentar, yang ini. Ya, oke, ada beberapa cara, tapi aku biasanya suka pakai cara eliminasi ya. Tapi gak apa-apa kalau mau pakai cara substitusi juga bisa. Jadi gini, aku bakal jelasin nomor 12, x tambah y itu sama dengan 6 kan. Nah, sama ini dua variabel itu maksudnya ada dua variabel nggak diketahui. Kalau tadi kita cuma main x doang ya. Ada satu angka doang nggak? Satu angka satu huruf doang. Kalau sekarang kita main dua huruf, maka disebut dua variabel. Ada dua variabel yang nggak diketahui. 2x tambah y sama dengan 3x tambah y sama dengan 10. Nah, ini ada dua cara. Aku pakai cara substitusi dulu ya. Jadi gini, kalau pakai cara substitusi ada 3 cara sih sebenarnya sama cara grafik, cuman ini 2 cara aja karena grafik itu buat digambar doang biasanya, lebih fokus. Kita buat ada yang satu variabel nih. Ini kita misalnya fokus ke sini aja ya, di sini. Nah, sini dulu, kita fokus sini dulu. Kita buat membuat x sama dengan atau y sama dengan. Oke, buat x sama dengan dulu ya. X sama dengan berarti y-nya pindah jadi minus ya. 6 dikurang y, 6 minus y. Nah, kemudian kita substitusi, dimasukin. X ini kan sama dengan 6 min y ya. Ya kan? Berarti masukin ke sama satu lagi nih, x-nya masukin sini 6 min y, jadi gini. 3 dikali, jangan lupa dalam kurung 6 min y. Nah, dalam tutup kurung tambah y sama dengan 10. Maksud aku gitu teman-teman, pakai substitusi. Ini kali masuk aja ya, 3 kali 6 itu 18, 3 kali min y itu min 3y, tambah y, ya yang ini, 3 tambah y, sama dengan 10 ya ini, 10. Berarti ini 18 min 3y tambah y itu berapa? Min 2y ya. Min 2y sama dengan 10 ya. Terus kita pindah ruas 18 nya ke ini. Kita pengen buat y sama dengan, berarti 18 nya pindah ruas ke sini. Jadi min 2y sama dengan 10 dikurang 18 ya. Kan 18 nya pindah sini jadi minus ya, ini plus. 10 kurang 18 itu min 8 ya. Y, nah dapat nih y-nya ada apa? Y sama dengan min 2 nya pindah ya, ini kan perkalian. Y sama dengan min 8 dibagi min 2 ya. Nah, ini min-nya bisa saling dicoret, 8 bagi 2 itu 4. Jadi dapat nih y-nya 4. Kemudian kalau y-nya dapat 4 ya, tinggal dimasukin sini aja nih. Persamaan yang paling sederhana lah, istilahnya teman-teman cari paling sederhana, walaupun di sini juga bisa. Jadi x tambah
Y-nya masukin, ini X tambah Y sama dengan 6. Y-nya masukin ya. Y-nya masukin jadi 4 ya. Oh, masukin ke sini juga bisa nih sebenarnya. Oke, nggak apa ya. Y sama dengan X tambah 4 sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6 dikurang 4 ya. Ini pindah ruas jadi minus. Yaitu 2. Jawabannya 2. Atau dimasukin sini juga bisa nih. Y-nya kan 4 ya. 6 dikurang 4, 2. Dapat X-nya 2. Gitu teman-teman cara substitusi ya. Eliminasi sekarang. Eliminasi, oke. Eliminasi itu digabung ya sama substitusi. Maksudnya digabung aja lebih enak gitu. Nah, tadi ini soalnya yang mana? X tambah Y ya. X tambah Y. Dia sama dengan 6 ya. Soalnya masih nomor soal yang sama ya. Ntar kita buktiin. Di X-nya 2 ya. X-nya 2 nih. X-nya 2, Y-nya itu 4 ya. Nah, berarti ini kita bisa 3X tambah Y sama dengan 10. Nah, kalau Mas pakai eliminasi kita harus samain nih salah satunya, kita mau hilangin X atau hilangin Y. Nah, di sini karena Y-nya udah sama, kita hilangin Y aja nih. Y udah sama ya. Sini. Apa? Bentukannya udah sama. Y ini 1Y, ini 1Y. Maksudnya depan variabelnya itu berapa X, berapa Y itu udah harus sama. Kalau misalnya kita pengen hilangin X ya udah jadi ini 3X. Tapi harus dikali 3 semua, berarti kedua ruas ini dikali 3. Ya, jadi gini. Kalau kita hilangin X aja dulu ya nih. Hilangin X, maaf. Hilangin Y. Berarti dikurang dong. Kan ini kan plus Y plus Y. Kalau di sini min Y, ya berarti ditambah. Karena kan lawannya gitu. Nah, ini dikurang ya, berarti plus sama plus. Berarti ini habis kayak dicoret gini, Y-nya. X dikurang 3X berapa? Min 2X ya. X dikurang 3X. 1 dikurang 3. Kan ini 1 nih sebenarnya. Nah ya. Nah, ini sama dengan 6 dikurang 10 berapa? Min 4. X-nya dapat deh. Ya, ini min 2-nya pindah ya, jadi dibagi. Karena itu perkalian ya. Min 4 dibagi min 2. Itu sama dengan 2 ya. Nah, dapat X-nya 2 sama kayak tadi ya. Y-nya itu harus 4 ya berarti. Berarti nggak masukin sini aja nih X-nya nih ke sini. Kita substitusi lagi sini. Nah, campur aja nih eliminasi sama substitusi ya. X tambah Y-nya maaf. X-nya ya. X-nya kan 2. Masuknya 2 tambah Y yang ini sama pertama. Yang lebih sederhana aja. Sama dengan 6. Y-nya dapat 6 dikurang 2 ya. 2-nya pindah ruas jadi 6 kurang 2 itu 4. Y-nya 4 ya, udah benar ya. Dapat ya sama jawabannya. Nah, tadi aku mau aku ini kan ya. Misalnya di sini nih ya, misalnya aja ya, ini misalnya. Aku ganti ini minus ya, bentar. Ini minus Y. Nah, apa yang kita harus eliminasi? Sebenarnya kita ditambah ya. Jadi ditambah. Karena Y ditambah min Y, istilahnya kan Y tambah min Y itu Y dikurang Y. Jadi 0 juga habis. Jadi buat hilangin yang ini, karena ini beda, apa namanya, istilahnya beda tanda, minus sama plus. Itu, tapi angka udah sama, ini kan 1, ini minus 1 ya. Nah, itu berarti ditambah, karena beda tanda, beda minus plus. Ya, jadi kayak gitu teman-teman. Kita coba lagi nomor 13, nanti 14 teman-teman bisa ngerjain sendiri ya. Jadi ini kita nyoba nomor 13 ya. Y tambah 2X. Ya, ini dihapus dulu ya sih. Tadi ini campuran cara eliminasi sama substitusi ya. Jadi kalau udah dapat salah satunya aja X atau Y, kita tinggal substitusi ke salah satu juga persamaannya. Yang lebih sederhana aja kalau bagi aku, karena biar cepet untuk mendapatkan nilai yang pengen kita cari tahu gitu. Nah, ini Y tambah apa nih? Ini yang ini ya, nomor 13. Y tambah 2X sama dengan 4. Nah, ini agak berbeda nih soalnya nih. 2Y min X sama dengan min 7. Nah, ini kita pengen hilangin apa? Kan nggak ada yang sama ya. 2X sama min 1. Ini kan 2 sama min 1. Beda. Ya, beda angka. Yang penting angka sama. Walaupun beda tanda, yang penting angka sama. Ya, mau min 1 sama 1, min 2 sama 2. Ini kan 2 sama min 1 beda. Ini 1 ini ya. 1 sama 2. Beda juga. Nah, sekarang gini. Kita pengen hilangin apa? Oke, kita pengen hilangin Y dulu deh. Ya, nanti dapetin X-nya. Berarti kita pengen hilangin Y, berarti di sini harus 2 dong. Berarti kalau ini harus 2, kita kali 2 semua. Ini kali 2, persamaan yang pertama, ini kali 2 ya, ini kali. Yang persamaan kedua, ini dikali 1 tetap aja. Karena kan udah 2 juga nih. Jadi biar sama. Berarti ini kali 2 jadi 2Y ya, semua dikali ya. Tambah 2X, 2X-nya dikali 2 jadi 4X ya. Ini dikali 2 juga, tambah 4X. Sama dengan 4 dikali 2 juga nih, 8 ya. Nah, udah sama persamaan yang satu lagi nih, yang dibiarin dikali 1 ya udah. 2Y min X ya, sama dengan min 7. Ini kita eliminasi, kita kurang, berarti karena tandanya sama, ini plus ya. Jadi dikurang, ini habis min 2Y-nya, jadi 4X dikurang, nah 4X minus X, hati-hati. Berarti kan 4X minus X, minus yang pertama minus yang di sini, yang kedua minus yang dari eliminasi, yang kedua minus dari persamaannya. Nah, jadi plus ya, minus ketemu minus jadi plus, kan minus kali ini minus ketemu minus ya, jadi plus.
Jadi isinya 4x tambah 5x ini. Jadi 4x tambah x maksudnya. Jadi 5x. Ya, jadi 4x minus minus jadi plus, 4x tambah x berarti 5x. Sama dengan 8 minus minus 7, berarti 8 tambah 7 ya. Minus tambah minus jadi plus. Itu 15. Jadi dapatnya x-nya berapa? 5-nya pindah ruas ke sini jadi bagi. Jadi 5x jadi x ya. Maaf. Kalau fokus teman-teman ya. 15 bagi 5 ya, itu 3 ya. Jadi x-nya dapat 3. Kalau udah dapet ya teman-teman tinggal masukin aja ke satu persamaan. Mau persamaan yang udah dikali juga boleh nih, yang ini nih. Yang ini juga boleh yang udah dikali, sama aja sebenarnya. Jadi aku masukin ke sini aja ya, nih. X-3 berarti Y, kita nyari Y sama tambah 2X, berarti 2 kali 3 ya, 2 kali 3 ini tulis 2 aja. Itu sama dengan 4 ya, yang ini yang dikali 4. Berarti Y tambah 2 kali 3 itu 6 sama dengan 4. Berarti dapat nih Y-nya itu adalah 4 dikurangi 6 ya, atau Y-nya itu min 2 ya. Nah jadi dapat X-nya itu berapa tadi? 3, Y-nya min 2. Nah berarti 3, min 2 ada nggak? Nah nomor yang C nomor 13 gitu. Nomor 14 ini teman-teman bisa dikerjain ya, aku gedein sedikit nih kalau mau di screenshot. Oke. Nah kita ke selanjutnya, kita ke nomor lain ya. Kita ke pembahasan lain. Ini udah SPLDV udah kelar ya. Walaupun ada banyak sih, luas ya, mau ada soal ceritanya, mau ada soal yang lain gitu-gitu, dimodif-modif ya. Tapi nggak apa, teman-teman nanti bisa banyak latihan aja kalau ada soal-soal. Oh ya, mau tanya soal bisa kirim ke aku, mungkin aku bisa bantu. Aku nggak bisa semua materi, tapi seenggaknya aku bisa bantu gitu. Ya, aku coba-coba dulu mungkin kalau teman-teman mau ngasih soal ya. Coba jawab apakah aku bisa atau tidak dengan cara yang benar pastinya harusnya. Oke, penyelesaian atau akar-akar dari persamaan 6x. Oke, kalau ada kata-kata akar-akar nih, ya ini kan penyelesaian kita tahu ya, maksudnya nyari nilai x nih, ada gini ya, jadi nomor yang ini nih. Nah ini 6x plus 12x sama dengan 0 ya. Nah, 6x kuadrat ya, maaf. Kita disuruh nyari nilai x-nya. Nah, ini persamaan kuadrat namanya karena ada kuadratnya, teman-teman. Ini kita masuk ke materi persamaan kuadrat ya. Jadi ini gimana caranya? Ya kalau ada akar-akar itu, maksudnya akar-akar itu nilai x-nya. Jadi nilai x-nya kalau kuadrat itu pasti 2 nilai x-nya. 2 karena ada kuadrat di sini, nilai x-nya 2. Nah, gimana caranya? Kita bisa memakai Oh ya, nggak pindah ruas ya. Ini kita kan udah sama dengan 0 ya. Nah, kita isinya faktorin. Oh iya, teman-teman, aku mau ngasih tahu kalau faktor ini ya. Bisa 3x minus 6, aku misalnya mau aku faktorin, mau aku keluarin, kan ini kan, nah 6 sama 3 ada hubungannya dong ya. Ini kita ke fokus yang paling besar aja, 6 sama 3 ada hubungannya, berarti kita bisa ubah biar sama nih, ada di bagian 6 nya bisa ada sama 3 nih, ada 3 juga, berarti kan dipecahkan 2 dikali 3 kan berarti. Nah ada sama nih 3, ini 3. Nah kita keluarin 3 nya, difaktorin nih kayak gini, 3 dikali x. Nah, X yang ini tinggal X doang, yang ini tinggal min 2 doang ya. Nah, kan kalau dikali masuk kayak tadi, 3 kali X, 3X. 3 kali min 2, min 6. Sama kan, 3X minus 6. Maksud aku gitu, faktor. Jadi, kalau ada angka yang, nah kayak gini nih. Ya, aku coba ya nih. Ini kalau ada angka kayak gini, kan ada 6. Ini bisa diubah kan, ada 6 juga nih. Berarti, 6X kuadrat. Difaktorin ya. Tambah 6 kali 2 kan, berarti ini 6 dikali 2. Ya. Atau 2 kali 6 sama aja. Ini X ya masih. Sama dengan 0. Nah, berarti ini kita bisa sama-sama keluarin. Nah, tapi ya teman-teman. Oh ya, ini aku modif dikit lagi. Nah, ini juga ada nih X-nya sama nih. Nah, bisa juga dikeluarin. Ada X-nya sama kan nih, X kuadrat itu X kali X ya. Oke. Jadi kalau X dikali X itu sama dengan X kuadrat. X ditambah X itu sama dengan 2X ya. Semoga teman-teman bisa paham ya. Oke, itu kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Berarti ini kan 6x kuadrat kita bisa pecah 6x kali x ya. Nah, ini 6 kali 2x. Nah, kita bisa keluarin sama-sama ini. Yang ada samanya berarti kan 6. Ini x-nya 1 juga. Ini 1, 6 sama x 1. Jadi kita keluarin 6x yang ada keduanya, dia ada di keduanya ya. Ini sisa apa nih? Nah, kali, nah ini sisa apa yang 1? Sisa x doang ya. Atau kan dia x kuadrat ya, karena jadi sisa x doang. Yang kemudian yang ini sisa apa? Sisa 2 doang ya, ditambah 2, ini kan tambah nih, ikutin ini ya, tergantung ininya, tambah 2.
sama dengan 0. Nah, kalau ada perkalian kayak gini dalam kurung teman-teman, itu teman-teman bisa kayak gini. Kita buat 2 jadi jawabannya. 6x sama dengan 0 sama x tambah 2 sama dengan 0. Bisa gitu? Iya, bisa gitu. Jadi misalnya nih kalau aku punya 3x kali x min 8. Ya, itu ini buat persamaan kuadrat, persamaan kuadrat itu bisa gitu teman-teman ya. Sama dengan 0 ya, misalnya sama dengan 0. Kita bisa buat kayak gini, 3x. Karena ini kan ini di sini udah ada perkalian, terus ada dalam kurung gini ada perkalian, jadi 3x sama dengan 0 dan x min 2 sama dengan 0. Jadi nilai x-nya ada 2 nanti. Nah, ini kayak gini ya, sama bentukannya ya, sama yang kita lagi bahas ini. Yang kita bahas yang ini aja. 6x sama dengan 0, berarti x sama dengan, ya 6-nya pindah, ini kan kali ya. 6, 0 bagi 6 ya. Itu ya 0 ya. Nah, ini juga sama, x sama dengan, plus 2-nya pindah jadi 0 dikurang 2 ya. Jadi dikurangkan, jadi minus 0 min 2, jadi min 2 jawabannya. Jadi jawabannya ada min 2 sama 0. Jawabannya itu yang C. Kita lanjut lagi ke contoh soal ya. Soal yang nih nomor 3 yang di sini. Nah, ini persamaan kuadrat ini ya, apa? Basic ya. Dasarnya maksud aku. 2y. Ini berarti yang ini ya, nomor 3 2y. Maaf ya teman-teman kalau agak jelek ya. Di kuadrat minus 81 sama dengan 0. Nah, ya aku mau ngasih, mau aku sampaikan ya persamaan kuadrat sebelum kesini. Jadi kayak gini. Misalnya ada bentukan x kuadrat minus, ini yang pakai faktornya ya. Kalau tadi kan cuma di faktor cuma kayak gitu doang ya, gampang. Tapi kalau misalnya x kuadrat minus, bentar teman-teman ya, minus 5 tambah 6 ya. Nah, sama dengan 0. Kita bisa faktorin ini ya dari 2 nanti kayak gini. Nah, maksudnya gimana? Jadi kita bisa dapat ini ya, x-nya 2. Jadi gini. Ini kita pasti taruh x ini ya, karena x kuadrat ada x di sini juga. Ya ini jadiin plus ya, usahain jadi plus x. Nah, ini kita bisa kita bisa faktorin berapa kali berapa, yang hasilnya yang sini 6 yang nggak ada x-nya. Oh, ini maaf teman-teman, aku salah lagi nih. Ini 5x ya, min 5x. Nah, jadi berapa kali berapa yang hasilnya 6 dan berapa jumlah berapa hasilnya min 5 gitu kan. Ambil depannya aja nih, 6 sama min 5. Pas dikali hasilnya 6, pas di jumlah hasilnya min 5 ya. Berarti kan kita lihat faktor dari 6. 6 itu kan bisa berapa kali berapa? 6 kali 1, ada juga 2 kali 3, 3 kali 2, atau sebaliknya sama. Nah, tapi kalau kita lihat logikanya, kalau 6 kali 1, 6 kali 1, ntar pas dikurang 6 kurang 1 atau 1 kurang 6 kan hasilnya berapa? Hasilnya 6 kurang 1 kan ya. Itu bisa juga ya. Coba ya, kita coba-coba aja dulu. 6 sama 1. Nah, tapi kalau misalnya ini B jadi plus, kan harus plus, tandanya keduanya harus plus kan, atau minus keduanya. Bisa plus atau minus keduanya. Tapi kan kalau 6 sama tambah 1 ya, 6 tambah 1 jadinya 7. Ini kan min 5 nih mintanya. Kalah. Kalau misalnya kita minus deh, kita ganti minus. Min 6 dikali min 1, kan hasilnya plus 6 juga kan, min kali min. Tapi min 6 di min 1 itu jadinya min 7. Nah, ini min 5. Berarti salah. Baik, coba kita 3 sama 2. 3 sama 2 ya. Nah, biar jadi plus dua-duanya. Ini kan berarti bisa plus atau minus. Coba kita coba plus. Plus 3 plus 2. Plus 3 kali plus 2, 6. Plus 3 dikali plus 3 ditambah 2, plus 5. Ini minimum mintanya. Oh, berarti salah. Satu lagi. Nih. Berarti ini minus ya. Minus. Kedua minus. Min 3 kali min 2, 6. Plus 6. Min 3, min 2, min 5. Nah, sama. Berarti dapetnya jawabannya. Berarti x min 3, x min 2. Jadi kita buat x min 3 itu sama dengan 0. Berarti kita buat sama dengan 0 yang sini kan. X sama dengan 3. Sama x min 2 itu sama dengan 0 juga. Sama kayak yang ini. Berarti x sama dengan 2. Nah, dapat nilainya x-nya itu 2 sama 3. Kalau teman-teman membuktiin, teman-teman masukin aja x3. 3 di kuadrat dikurang 5 kali 3 tambah 6 itu hasilnya pasti 0. Gitu kan, kalau kita benar faktornya. Nah, ini kita bisa ini nih. Kita bisa kuadratin dulu. Oh iya teman-teman, aku mau ngasih tahu kalau misalnya ini a tambah b di kuadrat, ini memang luas banget ya. Itu kan aku per materi, tapi aku agak cepet ya. Nah, ini kalau dikuadratin itu teman-teman bisa a kuadrat ditambah ya 2 dikali b dikali a, berarti 2ab atau 2ba sama aja. Ditambah ini b di kuadrat. Kenapa bisa kayak gini? Nah, kalau misalnya kita pakai logika, pakai apa ya, kayak kita misalnya asal-asalan, berarti kan bisa kayak gini ya, a kuadrat. Kenapa nggak a kuadrat tambah b kuadrat doang? Kan a tambah b kuadrat itu kan a kuadrat tambah b kuadrat. Kenapa harus ada 2ab? Nah, teman-teman kalau mau tahu, ini ada penjelasannya. Teman-teman coba aja nih kaliin ya.
gini dikaliin. Berarti kan A tambah B dikuadrat itu kan ada dua kan. A tambah B dikali A tambah B kan. Dikuadrat kan. Nah, ini kalau dikali pelangi ini kali ini, ntar ini kali ini, terus ini kali ini kali ini, kena semua itu akan hasilnya dapatnya ini. Nah, jadi kita kalau nah ini juga berlaku ya kalau minus ini. Kalau minus nih, aku mau nambahin lagi sebelum menjawab soalnya. Kalau A min B dikuadrat. Ya, ini buat yang dua angka sama pangkatnya 2 ya, nggak bisa dipakai buat selainnya lagi, nggak bisa. Ya, buat dua variabel atau apa ya. Jadi ini A kuadrat. Nah, ini kayak tadi juga kayak 2 kali min B, min 2B dikali A, min 2BA atau min 2AB, aku tulisnya min 2AB aja. Min B dikuadrat, min B dikuadrat itu kan min B dikali min B kan istilahnya. Jadi plus B kuadrat. Nah, jadi kalau minus itu nanti diganti di sini bagian sini doang 2AB-nya. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutin soal yang di atas ini ya. Ini kita hapus dulu, aku hapus dulu ya. Oke, jadi ini kalau dilanjutin soalnya 2y dikuadrat berarti kan 4y kuadrat. Terus apa yang dilanjutin? Ya 2 dikuadrat, y dikuadratkan jadi 2 dikuadrat 4, y dikuadrat, y kuadrat. Terus di ini 2 dikali 5 10 dikali 2y berarti kan tadi kayak gitu kan konsepnya, ini kali ini yang tengah-tengahnya. 2 dikali 5 10 dikali 2y 20y. Ini nggak ada minus ya, jadi plus. Min 81 ya. Min 81 nih, min 81 yang di sini ya, sama dengan 0. Maaf, lupa. Ini 5 nya ketinggalan, 5 dikuadrat per 5 jadi plus 25. Min 81 ini ya, sama dengan 0. Berarti ini kita opasin dulu 25 dikurang 81 ya, 4y kuadrat plus 20y. 25 dikurang 81 teman-teman berapa teman-teman? 80. Kalau kurang 25 kan 55 ya, dikurang 1 lagi berarti ini 54 ya. Berarti minus, tapi ya minus 54 karena ini minus sama dengan 0 ya. Oke. 54 atau 56? Oh 56, maaf. 56 ya. Karena minusnya lebih 2 ya. Oh iya. 56 minus 56 ya. Nah, ini kita bisa, nah kita lihat nih. Kita kan pengennya buatnya kayak gini ya, 1x kuadrat. Ini masih 4 nih depannya y kuadrat, yang bagian kuadratnya masih 4. Berarti kita bagi 4 semua bisa nih kalau dibagi 4. Tapi kalau nggak bisa dibagi nanti ada perbedaan lagi teman-teman, itu soal tingkat apa ya? Ada lagi caranya. Ya mungkin aku nggak nyampe di sini ya, tapi lihat aja nanti. Nah, ini bagi 4 berarti jadinya y kuadrat ya, 4 bagi 4 y kuadrat kan bagi 4 jadi y kuadrat doang. 20 nih bagi 4 jadi 5y. Min 56 bagi 4. 56 bagi 4 itu 14 ya. Ya, 14 ya. 14 sama dengan 0. Nah, baru kita faktorin deh teman-teman kayak tadi. Nah, berarti ini y sama ya, udah positif. Nah, berapa kali berapa hasil 14? Pas min 14 di jumlah hasilnya 5 ya. Berapa kali berapa hasil min 14 pasti jumlah jadi plus 5, ini plus. Ikutin ini, plus 5. Nah, 14 itu kan faktor ya. Kalau kita berapa kali berapanya? 7 sama 2, 2 sama 7 juga sama, atau 1 sama 14. Ini doang kan pilihannya. Kalau 1 sama 14 nggak mungkin ya. 1 tambah 14 misalnya dua-duanya plus. 1 tambah 14 itu 15. Atau minus dua-duanya. Atau salah satunya minus. Nggak mungkin jauh untuk dapetin 5. Berarti kita ambil 7 sama 2. Nah ini berarti ini plus ya, ini minus. Kenapa? Kalau nggak biasa teman-teman bisa nyoba-nyoba dulu. Jadi karena ini 7 dikali min 2 min 14 benar. 7 dikurang 2 itu plus 5 benar. Dapat nih dari y-nya, berarti y plus 7 sama dengan 0, berarti y sama dengan min 7 ya. Plus 7 nya pindah ruas. Jadi ini habis itu y min 2 itu sama dengan 0, berarti y-nya itu sama dengan 2. Oke, aku mau bahas satu lagi, nomor terakhir, dan semoga teman-teman bisa paham ya. Ini nomor terakhir itu, nih nomor ini ya, nomor 4 ini, di sini nomor 4. Itu 36. Kita nyari nilai x-nya sama ya. 4x kuadrat sama dengan 10. Sama dengan 0, maaf, sama dengan 10. Nah, teman-teman bisa faktor, apakah bisa difaktor? Bisa juga difaktor kayak tadi ya. Oke, berarti 36 kan bisa difaktor jadi 4 ya. Ada 4-nya maksudnya. Jadi dipecah, ada 4-nya difaktor. Dikeluarin ini belum dikeluarin sih, masih dipecah maksudnya. 36 kali 4 berarti kan 36 itu kan 9 kali 4 maksudnya aku. Dikurang 4x kuadrat ya, sama dengan 0. Nah, ada 4 ya, itu doang yang sama ya. Berarti dikeluarin 4-nya, 4 dikali 9 ini ya, 9 yang ini ini minus x kuadrat berarti sisanya.
sama dengan 0. Berarti ini, nah ini bagi 4 ya, ini 4-nya pindah ruas bisa ya, ini kan perkalian nih. Atau dibagi 4 semua sama aja ya, 4-nya pindah ruas ke sini, jadi 0 bagi 4 ya, 0 ya, 0 tetap 0. 9 min x kuadrat, kita isi yang ini, kita pengen nyari x-nya kan. Ya, berarti ini x kuadratnya pindahnya ke kanan aja ya, x kuadrat sama dengan 9, kan minus pindah sini jadi plus, jadi 9. Berarti x-nya itu sama dengan, nah kuadrat ini kalau pindah ruas itu jadi akar. Tapi jangan lupa teman-teman, kalau ada akar itu, kalau kuadrat yang pangkat 2, pangkat 4 ya. Ini pangkat genap itu, kalau pindah ruas ke sini, ada plus minusnya. Ini kan pangkat 2, pangkat genap, ada plus minus. Jadi plus minus, jadi akar ya. Jadi akar kuadrat itu lawannya akar. Kalau tadi kan pembagian sama perkalian, penjumlahan sama pengurangan. Sekarang ini ada plus minus, ya akar sama kuadrat ya. Berarti ada plus minus, akar 9. Jadi kalau akar itu ada plus minus. X-nya itu berarti bisa, akar 9 itu 3 ya. Maksudnya berapa kali berapa yang hasil 9, angkanya sama. Akar 9 kan 3, berarti bisa plus 3 atau minus 3. X-nya sama dengan minus 3. Ada jawabannya 2 ya. Jawabannya 2. Nah, tapi Mas, di sini kalau misalnya aku tambahin lagi, gimana ya? Akar 2 X sama dengan 4 misalnya. Nah, ini kan ada akar ya, akarnya menyuruh semuanya kan, berarti akar 2 yang pindah ke sini, jadi kuadrat ya, jadi kuadrat, jadi kebalikannya. Kalau tadi kan ini kuadrat pindah ruas jadi akar, kalau ini akar pindah ruas jadi kuadrat, jadi 2x sama dengan, apakah plus minus kuadrat? Enggak perlu, tetap ikutin aja 4 di kuadrat berarti. Kalau ini min 4 ya udah min 4 di kuadrat kayak gini, misalnya min 4, tapi kan ini plus, ya udah ini udah biarin. Sama aja sih, min 4 kuadrat juga ya 16 ya nih. Berarti 2x sama dengan 4 kuadrat itu 16, 4 kali 4 ya 16. Berarti x-nya itu dapat ini ya 16 bagi 2 ya, berarti 8. X-nya 8. Coba aja kita masukin x-nya 8, 8 dikali 2 itu 16. Akar 16 itu 4, bener ya? 16 4. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia video aku. Semoga bermanfaat untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Maaf kalau banyak salah, banyak kekurangan, dan semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum.